tadi karena Mas Helmi beri judul ini adalah kuliah, ya. Berarti saya akan mencoba menjelaskan beberapa konsep ini secara runut. Ada tadi yang kurang lengkap juga. Tadi beberapa kata disebutkan seperti otak, akal, nalar, tapi letaknya belum ditata dengan baik. Saya akan mencoba mengurutkan dari paling bawah. Pertama dari otak dulu. Kalau ngomong otak, tidak hanya manusia yang punya otak, hewan juga punya otak. Jadi pembeda manusia dengan hewan bukan pada otaknya. Itu nomor pertama. Yang kemudian nomor dua, dari otak itu ada kemungkinan untuk keluar yang namanya akal. Kalau dalam sains, akal itu munculnya disebut sebagai emergence, strong emergence. Nanti saya jelaskan sedikit demi sedikit. Emergence itu apa? Emergence adalah sesuatu yang keluar yang tidak diketahui sebabnya, yang tidak bisa diambil dari komponen-komponennya. Contoh paling sederhana seperti rumah. Kalau Anda yang lihat komponennya kan ono boto, ono gendeng. Tapi boto itu rumah atau bukan? Bukan. Gendeng itu rumah atau bukan? Bukan. Kayu itu rumah atau bukan? Bukan. Ketika dia ditata sedemikian rupa, jadilah yang namanya rumah. Rumah itu tidak datang dari sifat penyusunnya. Dia disusun sedemikian rupa untuk muncul sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya. Itu yang disebut sebagai emergence. Emergence ada dua sifat, yaitu kuat dan lemah. Lemah itu kalau seperti tadi contohnya rumah. Karena sederhana nih, mau dihitung komponennya ya paling boto, gendeng, jumlahnya juga jumlahnya tidak terlalu banyak. Ngitung probabilitasnya juga tidak terlalu banyak rumah seperti apa. Nah, kalau otak itu kemungkinannya sangat banyak. Di dalam otak manusia terdiri sekitar 86 miliar saraf. 86 miliar. Jadi kemungkinan koneksinya di situ hitungan dewe. 86 miliar dikali 86 miliar kurang 1 dibagi 2, corong hitungin ngono. Wes triliun-triliun probabilitas kemungkinan datangnya itu. Sehingga dia disebut sebagai emergence yang kuat. Artinya tidak ada yang tahu gimana kok keluar akal itu. Nah, pembeda utama akal sama bukan akal seperti apa? Ini justru dijelaskan dari agama. Ketika agama, pemahaman saya agama yang paling saya tahu Islam. Di agama Islam disebutkan manusia pertama adalah Nabi Adam. Dan pertama yang menjadi ciri manusianya adalah dia bisa diajarkan nama-nama benda dan bisa menyebutkan kembali gitu ya. Itu sebenarnya sederhana, tapi itu penanda yang amat sangat luar biasa penting. Karena begini, bahasa itu adalah alat komunikasi. Saya tanya, apakah hewan tidak bisa berkomunikasi? Hewan bisa berkomunikasi, tapi tidak dengan bahasa. Dia dengan yang namanya sinyal. Misalnya gini, kalau ayam, dia punya anak ayam, cara petok-petoknya beda kalau yang datang ular sama yang datang burung. Betul nggak? Dia komunikasi sama anaknya, petok-petok, anaknya ngelihat ke atas karena bahasa ibunya itu bahasa burung. Terus petoknya beda, itu artinya ngomong sama ular. Tapi bahasa itu hanya keluar ketika ada ularnya, ketika ada burungnya. Nggak bisa besok pas lagi santai dia ngomong sama anaknya, petok-petok cerita kemarin ada. Nah, nggak bisa. Yang bisa melakukan itu hanya manusia. Kenapa? Karena dia sudah mampu mensimbolkan dunia menjadi sesuatu kata-kata di dalam kepalanya, sehingga dunianya direngkuh di dalam kepalanya semua. Nah, itu beda utama akal. Akal mampu menembus waktu. Karena adanya bahasa, kita bisa cerita sesuatu yang 2 tahun yang lalu, kita bisa cerita yang 1 tahun yang lalu, kita bisa cerita zaman kecil. Karena adanya bahasa dan dunia simbolisme yang ada di dalam kepala tersebut. Itu beda utama antara akal dan bukan akal. Justru yang paling memberitahu di mana batasnya justru dari informasi agama.
Manusia itu bukan, kalau menurut informasi agama, manusia yang berakal itu bukan urusan tangannya loro, kaki di loro, raine koyo munyuk, urusan itu. Tapi definisinya jelas, yang sudah bisa berbahasa, sudah bisa menyimpulkan dalam kepalanya. Karena simbol ini ngarangi ra karuan iki. Gelas. Bayangke huruf G E L A S hubungannya apa karo bentuk ngene iki? Kan ora hubungannya sama sekali. Tapi itu simbol yang kita sepakati untuk bisa membuat dunia sendiri sehingga kita bisa mendiskusikannya. Itu namanya akal. Ciri, tadi saya garis bawahi lagi, ciri akal adalah alat untuk bisa menembus waktu. Jadi kamu bisa ngomong masa lalu, kamu bisa memprediksi masa depan. Itu perbedaan akal sama yang bukan akal. Karena akal yang bukan akal tadi bahasanya cuma pakai sinyal, bisa dipakai saat itu. Sepemahaman saya, sinyal itu paling lama 15 menit paling lama. Itu ketika singa berkoordinasi untuk mau nyari kerbau bareng-bareng, itu mereka bersinyal satu sama lain. Tapi setelah dapat dapat kerbonya gitu ya nggak cerita sambil makan angel ya. Susah ya mau orang uyak ya, soalnya nyokot murah kenceng, nggak gitu juga. Menungso saya ngono kuwi. Karena dia punya bahasa, dia bisa menghidupkan pengalaman kejadian kembali dengan bahasanya. Itu akal. Sifat akal adalah mampu menembus waktu. Oke, kita sudah tahu otak itu hardware-nya, akal adalah emergence-nya. Ini belum nalar ini, karena akal masih mesin yang belum diisi apa-apa. Terus kemudian nalar. Di antara ini yang saya tadi ngomong ini belum disinggung sama sekali, karena antara akal sama nalar masih ada sesuatu di tengahnya. Bayangkan begini, kita bayi, kita tidak punya apa-apa dalam kepala. Jadi kita perlu, karena kita punya memori, kita bisa melihat di luar sesuatu yang di luar, kita perlu membangun dunia yang masuk akal dalam tanda petik. Cara bangun dunia masuk akal gimana? Itu membangun penalaran. Jadi kamu dengar dari orang tua, kamu dengar dari guru, bermain sama teman, kamu menyambungkan sebab akibat sehingga terbangun nalar di situ. Kalau saya membayangkan seperti gini. Anak yang baru lahir itu seperti orang yang duduk di pinggir sungai dan dia membangun rumah dari semua kayu yang lewat sungai. Ketemu kayu dipasang, rumahnya tidak bagus, penalarannya belum sampai umur 18, itu yang dalam kepalanya hanyalah apa yang dia temukan, dia belum bisa membangun rumah sendiri. Efek sampingnya di sini, membangun rumah sembarangan dalam tanda petik ya, karena apa yang dia dapatkan yang lewat diambil itu aja. Ini efek sampingnya terbangun yang namanya paradigma. Ini yang saya sebut sebagai hijab dari akal. Karena setelah akal ada paradigma dulu, baru kemudian ada nalar. Paradigma, kalau tadi nalar adalah memandang, paradigma adalah kacamata ketika mata mau memandang. Kalau kacamatanya hijau, dunianya kelihatan lebih hijau, betul nggak? Kalau kacamatanya merah, dunianya kelihatan lebih merah. Ini paradigma, ini hijab dari akal. Tidak semua akal itu bisa melihat sesuatu jernih apa adanya, karena dia masih tertutupi hijab. Kalau mau melihat paling sederhana, hijab yang terjadi hampir pada sebuah manusia mungkin ada dibagi dua aja sederhana. Paradigma agen dan paradigma korban. Ada orang yang karena kacamatanya korban, melihat apa-apa dia merasa menjadi korban. Aku korban iki dengan aku main korban iki delok iki korban delok aku. Jadi dia membangun dunianya di dalam kepalanya di mana dirinya adalah korban. Ada paradigma lain yang disebut sebagai agen. Dia melihat dunia sebagai kesempatan. Nah, kalau melihat sesuatu, aku iso ngopo ki, bukan melihat dirinya sebagai korban. Paham maksud saya ya? Jadi dua paradigma itu akan sangat berbeda membangun penalaran manusia terhadap apa yang dia lihat. Jadi yang dicari manusia, karena manusia sudah diberi akal, sudah tanpa sengaja membangun nalar, tanpa sengaja membangun paradigma. Paradigma ini adalah rumah yang sembarangan ini tadi. Jadi sepanjang hidupnya karena pengetahuannya tambah banyak, rumahnya ini harusnya dibongkar. Jadi lebih baik lagi. Dia kalau kemarin belum ketemu kayu yang bagus, dia cari yang bagus untuk membangun rumahnya agar lebih baik. Jadi terus berkembang.
Kemampuan yang paling susah dari manusia adalah melepaskan kacamatanya. Jadi melihat dunia apa adanya, bukan dia sebagai korban ataupun bukan dia sebagai agen, tapi melihat dia sebagai pengamat dunia dulu. Kalau sudah diamati, baru kemudian tahu, bisa membaca sebab akibat. Oh, gini sebab akibatnya. Setelah itu, gunanya buat apa membaca sebab akibat? Nih, tadi sifat akal adalah mampu menembus waktu. Ketika dia melihat sebab akibat, kemudian dia menggunakan akalnya untuk menata itu sedemikian rupa agar terjadi di masa depan seperti yang dia inginkan. Paham maksud saya enggak? Misalnya gini, sekolah enak orang. Kalau Anda tanyain dari anak SD sampai SMA, saya yakin nggak ada 10%, nggak ada 10% yang ngomong sekolah enak itu. Mesti kalau ada pilihan milih nggak sekolah. Tetapi kenapa kemudian orang masih mau kuliah dan mau belajar? Karena pada posisi itu dia paham bahwa dia mengorbankan waktunya hari ini untuk belajar demi masa depan. Itu kemampuan manusia, bisa melakukan segala sesuatu untuk proyeksi masa depannya. Nah, jelas ya tadi gambarnya ya. Ada otak, mengeluarkan akal, membangun nalar, efek sampingnya membangun hijab yang namanya paradigma itu tadi. Paradigma bukan dibuang, karena tanpa paradigma kita nggak bisa hidup juga. Akan terlalu chaos dunia tanpa paradigma. Tapi paradigmanya harus daulat dibangun sendiri. Demi apa? Demi membangun masa depan yang bisa kita pandang, karena kemampuan kita segitu. Fungsi agama di mana? Fungsi agama adalah memberi kamu perilaku-perilaku agar masa depannya lebih baik seribuan tahun ke depan. Karena kita nggak mampu ngelihat, kita ngelihatnya mampunya cuma 10 tahun, 5 tahun. Kita nggak mampu lihat 25 tahun. Misalnya gini, kenapa agama melarang mencuri? Mungkin sekarang ini ditertawakan, mencuri ya buruk kok. Tapi coba lihat, kita melihat tidak dengan paradigma Islam, kita melihat dengan sebab akibat. Kalau dalam sebuah peradaban, dalam sebuah kumpulan manusia, mencuri itu boleh. Semua orang akan mencuri, karena mencuri itu lebih mudah daripada memproduksi. Kalau dalam peradabannya semua mencuri, lama-lama peradabannya akan mati, karena tidak ada yang memproduksi. Saat itu orangnya mungkin tidak tahu, makanya perlu diberi peraturan-peraturan. Kamu nggak boleh gini, nggak boleh gini. Sebenarnya untuk apa? Memastikan masa depanmu yang kamu sendiri tidak bisa melihat dengan akalmu. Walaupun akalmu bisa melihat masa depan, tapi nggak bisa melihat sejauh itu. Sepemahaman saya, tingkatnya Nabi itu bisa melihat sampai ribuan tahun. Kenapa yang diurusi manusianya? Kok bukan nggak bangun sistem negara? Saya balik lagi konsepnya. Ini yang disebut sebagai emergence. Saya kasih contoh sedikit. Semut itu satu populasi sekitar 1,5 juta. Anda di sana melihat penataannya luar biasa, bener nggak? Sing jadi pekerja, sing ngurusi ratune, sing jadi petani, jadi tentara, sedemikian rupa rapinya sampai peradaban itu berjalan dengan baik. Anda tanyain satu ekor semut, ada yang paham nggak cara natanya? Ada presidennya nggak? Ada perdana menterinya nggak? Ono menteri tenaga kerjanya orang yang membagi pembagian kerja segitu banyak? Tidak ada. Tapi kenapa terjadi penataan itu? Karena masing-masing semut setia menjadi dirinya sendiri. Menjadi semut, setia menjadi dirinya. Sesederhana itu. Akan terbangun sebuah sistem yang luar biasa yang semut sendiri nggak paham. Itu yang pengen dicoba dibangun oleh agama. Kamu gak usah mikir yang gede-gede. Kalau kamu secara pribadi melakukan seperti yang dibayangkan oleh agama, agama memastikan kamu puluhan tahun ke depan, ratusan tahun ke depan, kamu tidak membahayakan society, kamu tidak membahayakan anak cucu. Untuk urusan 5 tahun, 10 tahun, pikiran masalah. Asal tidak melanggar yang ratusan tahun, pasti akan menuju lebih baik. Yang kita inisiatifkan hanyalah speednya perubahan seberapa. Tapi yang disediakan oleh agama adalah kepastian tracknya menuju sesuatu yang lebih baik. Jadi kalau baldatun thayyibatun, negara yang dijanjikan agama itu tidak akan dibangun oleh satu manusia,
karena sistemnya tidak mungkin dibayangkan oleh manusia, seperti ketidakmampuan semut untuk membayangkan sebuah sistem yang segitu luar biasa kompleks. Nanti akan terbangun sendiri emergence, akan terbangun sendiri sesuatu yang lahir dari yang tidak kita pahami, asal kita setia menjadi diri sendiri, menggunakan akal, menggunakan otak, menggunakan nalar dengan paradigma yang kita bangun, paradigma yang sebersih mungkin tanpa hijab akal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, pemetaan tentang otak, akal,